Kita tunggu sampai sebelum tanggal 14. Akan muncul nggak pahlawan kesiangan yang melepaskan mereka, menjamin dan sebagainya, sehingga nanti automatically mereka akan semakin memperkuat dukungan ke sana. Seolah-olah sudah berbuat baik gitu ya. Ya. Harus ada imbal jasa Iya. dengan suara begitu. Bagi-bagi bansos saya dilakukan dengan cara kasar seperti itu, apalagi seperti ini. Segala cara dilakukan. Saya kok melihat satu keanehan ini, Mas. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Hari-hari ini seorang presiden Republik Indonesia kok pekerjaannya hanya bagi-bagi bansos gitu. Apakah kan itu bisa didelegasikan pada menteri, gubernur, wali kota, bupati, atau kepala desa, atau segala camat dan sebagainya? Kenapa Pak Presiden yang kita hormati ini kok seolah-olah tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting selain hanya bagi-bagi bansos? Apa yang Mas Henry lihat? Saya melihat Pak Jokowi ini sudah mendowngrade dirinya ya, tanpa beliau sadari ya. Pekerjaan bagi-bagi bansos itu bukan urusan presiden. Kemudian mengesankan ya, memberikan kesan seolah-olah ini bantuan dari saya. Itu kan kebohongan publik, itu pembodohan terhadap rakyat. Rakyat kita tidak banyak yang tahu bahwa bansos itu adalah bantuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini uangnya dari APBN. Uang APBN itu berasal dari rakyat. Jadi bukan pemberian itu sebetulnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 ada demo dari APDESI. APDESI itu adalah Asosiasi Pemerintahan Desa. Kita berpikir ya, itu adalah demo biasa gitu. Karena yang menghadiri juga tidak terlalu banyak sebetulnya. Tapi ternyata demonya sangat anarkis dan destruktif, merusak gedung DPR gitu. Padahal dijaga polisi yang katanya disiapkan 2.300 personil lebih. Nah, pertanyaannya mengapa seolah-olah ada pembiaran, kebrutalan dari pendemo dari APDESI ini, padahal mereka adalah pejabat publik, kepala desa. Ada apa gitu. Untuk itu saya ingin minta pencerahan dan opini dari pakar hukum, pengamat hukum, Profesor Dr. Henry Yosodiningrat. Mas Henry, tanggal 31 Januari yang lalu terjadi peristiwa yang memalukan menurut saya. Asosiasi Perangkat Desa demo untuk kepentingan sendiri, untuk perpanjangan jabatan 9 tahun dan sebagainya, 3 periode kalau tidak salah, yang terjadi destruktif. Ya, merusak, kemudian membakar ban, ada dipukulin segala macam. Nah, pertama kali saya tanya ke Mas Henry, bagaimana opini Mas Henry terhadap peristiwa itu? Pertama, saya melihat sendiri video yang beredar. Ya, saya melihat nyaris tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh kepala desa atau asosiasi dari pemerintah desa. Kenapa? Karena perilaku yang diperlihatkan di situ perilaku barbar, kemudian bahkan cenderung saya katakan seperti premanisme. Ya, seorang kepala desa atau segerombolan orang-orang yang mengatasnamakan asosiasi pemerintahan desa melakukan tindakan perbuatan pidana, saya katakan perbuatan pidana. Itu sudah termasuk tindakan pidana? Termasuk perbuatan pidana. Pasal berapa itu maksudnya, Pak? Dalam hal ini bisa dikualifikasikan sebagai dalam pasal seperti diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP. Okay. Yaitu dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau benda. Nah, tenaga bersama itu kan mereka bersama-sama dengan satu tujuan yang sama. Jadi artinya harus punya satu tujuan yang sama. Itu sudah terpenuhi semua. Dan itu direncanakan. Kenapa saya katakan rencanakan? Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Kapolda Metro Jaya, mengatakan bahwa sudah
diprediksi bahwa mereka akan melakukan kerusuhan. Nah, ini timbul keanehan buat saya. Sebagaimana telah dirazia ditemukan puluhan ban. Ya, nah, semestinya Polda Metro tidak memberikan izin menurut saya, karena sudah diprediksi akan melakukan itu. Kemudian ada si kepala desa atau lurah atau apapun sebutan lainnya, yang mereka sudah sengaja membawa godam, palu besar itu ya, dan melakukan perusakan sampai jebol itu ya, dan dibiarkan dalam tanda kutip ya. Saya tidak melihat ada satu misalnya ditarik mereka, dihalangi atau apa. Tapi dari dalam yang saya lihat ya, dari dalam ada satu anggota Polri yang dengan cara yang sangat heroik ya, dia naik ke atas, dia putus pakai sangkur sehingga tali yang di atas itu ditarik oleh massa dari luar itu lepas gitu ya. Dan ada jeritan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat yang itu juga saya apresiasi. Coba dong menggunakan akal sehat, stop gitu ya. Tapi yang di luar saya lihat mereka tidak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini melakukan penangkapan. Semestinya ditangkap. Ya. Yang pertama pencegahan dulu seharusnya ya. Semestinya. Pencegahan mulai dari tidak diberikan izin. Dirazia. Kan gitu. Nah, anehnya lagi saya lihat pernyataan dari Kapolda Metro mengatakan bahwa ya yang pasti kita selidiki dan masih kita selidiki. Semestinya sudah bukan lidik lagi, tapi sudah harus sampai pada tingkat sidik. Penyidikan artinya harus sudah ada keluar sprindik namanya ya. Dan orang-orang itu bisa ditangkap seketika karena tertangkap tangan sedang menarik, sedang memukulkan godam dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya lihat perilaku ini, saya khawatir kalau ada kaitannya dengan pertemuan abdesi di Senayan tanggal 19 November. November ya. Ya, November. Yang dihadiri oleh Gibran ya. Yang semula mereka merencanakan akan melakukan satu deklarasi memberikan dukungan pada 02 kan gitu pada Prabowo Gibran. Apakah mereka mempunyai rasa percaya diri yang berlebihan karena didukung oleh pasangan ini kan gitu ya. Nah, terlebih lagi bahwa Presiden kita Jokowi juga memberikan dukungan kepada pasangan itu. Jadi saya lihat tidak lagi murni sebagai satu unjuk rasa menyalurkan aspirasi atau hak demokrasi, tapi ada sisi politisnya yang saya lihat. Mas Henry, saya berhenti dulu, nanti masalah politik belakangan. Saya masuk ke gedung DPR. Gedung DPR MPR itu kan objek vital. Di Polri itu kan ada divisi khusus tentang Pam Ofit gitu ya. Di Polda Metro Jaya juga sama gitu. Nah, kenapa itu tidak bisa diantisipasi ya? Itulah yang juga saya sayangkan ya. Semestinya Kepolisian Negara RI melalui Pam Ofit, baik itu Pam Ofit Polri maupun Pam Ofit Polda Metro, karena ada juga situ, semestinya memberikan satu jaminan bahwa objek vital itu terjaga dan tidak dirusak. Ya, semestinya saya nggak ngerti kenapa kok bisa kecolongan. Ya. Dan sebagai bangsa Indonesia saya malu kalau ini ditonton oleh negara luar. Sebegitu lemahkah aparat kepolisian kita ini? Hanya menghadapi lebih dari 100 orang mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan dari Polda itu sudah disiapkan 2.300. Ya justru itu. Kalau 2.300 sekian ini kan kemana mereka ini? Nah itu dia pertanyaan saya gitu ya. Nah jangan-jangan ini nanti mungkin semestinya ditahan mereka itu, semestinya ditahan ya. Mungkin nanti ada yang akan muncul sebagai pahlawan melepaskan mereka. Kaitannya sama pemilu. Ya, menjamin mereka sehingga mereka merasa wah kita harus memberikan dukungan ini. Ya. Jadi ada pahlawan kesiangan. Ya, ada pahlawan kesiangan yang memang diciptakan. Ya. Ini saya khawatir ya. Jadi dia yang membakar, dia yang memadamkan begitu. Ya, itu begitu ya. Lagi pula saya lihat apa yang dilakukan oleh gerombolan. Ya, maaf saya katakan gerombolan ya, karena
perilaku mereka barbar gitu ya. Iya. Abdesi ini saya melihat tidak ada mencerminkan, menyampaikan, menyalurkan atau untuk kepentingan masyarakat, ya. Tapi semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau saya lihat dari tuntutannya, ya, tuntutannya yang perpanjangan 9 tahun dengan 3 periode. Berarti 1 periode 9 tahun. Ya. Dia bisa menjabat 27 tahun. Ya, itu mau mereka kan begitu ya. Wow. Nah, artinya apa yang mereka lakukan ini bukan untuk kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Nah, di sisi lain ya, saya ada mendengar, ada saya baca juga bahwa ucapan dari orator mereka yang di mobil komando apa itu, ketika ada anggota polisi yang lewat atau menghalangi, dia bilang, Pak Polisi udah deh katanya. Tadi katanya janji kalau ruas tol kita buka, kami akan diizinkan masuk. Udah deh, nggak usah banyak bohong seperti anggota DPR. Timbul pertanyaan saya ya, berarti fungsi Komisi 2 DPR RI dari dapil masing-masing itu tidak berjalan. Karena Komisi 2 DPR RI ini membidangi politik dan pemerintahan. Semestinya ketika reses, mereka itu menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi itu sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti misal masalah pertanahan, salurkan ke Kementerian ATR BPN. Ya, masalah keamanan, salurkan kemana. Jadi bisa jadi mereka tidak reses. Atau kalau reses itu bukan menyerap aspirasi, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara anggota DPR RI dari dapil masing-masing terkait dengan apa yang dilakukan oleh yang menyebut dirinya dari Abdesi itu tadi. Mas, satu lagi saya mau sampaikan ya. Abdesi itu, kepala desa, itu kan struktur pemerintahan yang paling bawah gitu ya. Tapi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat loh. Itu mengepalai satu wilayah terkecil gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita tarik ke atas itu kan tugas dari Kementerian Dalam Negeri untuk membina. Ya. Nah, pembina politik ya dalam negeri itu adalah Menteri Dalam Negeri. Terus kalau terjadi seperti itu apa yang terjadi dengan pola pembinaan mereka ini? Ya berarti pembinaannya tidak berjalan, pembinaannya gagal. Semestinya Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pembinaan. Pembinaan politik dalam negeri itu kewajiban atau tanggung jawab dari Menteri Dalam Negeri. Ya Mas, yang pertama masalah polisi kita agak bingung juga gitu ya, karena sampai detik ini belum ada tersangka, masih penyelidikan gitu. Nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa gitu. Nah, saya akan berpindah lain dulu nih, masalah perspektif ini. Apakah mungkin ya menurut Mas Henry ya bahwa mungkin juga teman-teman Abdesi ini termakan janji palsu waktu akan mendukung paslon tertentu, akan dijanjikan ternyata belum kelar-kelar juga gitu ya. Karena anggota DPR kan sekarang kebanyakan ke dapil untuk persiapan pileg gitu ya. Apakah itu mungkin terjadi? Ya bisa jadi. Ya, karena kita sama-sama tahu lah ya. Kalau di anggota DPR RI tidak semua betul-betul mewakili kepentingan dari rakyat yang diwakili ya, karena tujuan politik mereka itu kan semestinya adalah untuk mensejahterakan rakyat ya. Tapi setelah terpilih sudah berbeda. Begitu juga dari paslon yang sudah memberikan janji-janji segala macam ya. Kemudian mungkin dalam kurun waktu yang ini juga tidak terwujud ya, atau mungkin diciptakan sedemikian rupa. Nah, ini saya mau tanya, ini menarik sekali. Ya. Apakah ya mungkin, Mas, bahwa ini memang kegiatan yang by design? Ya, kalau saya lihat dari paslon tertentu dalam hal ini menyebut 02, karena waktu itu mereka yang sudah berencana untuk mendeklarasikan dukungan ya kepada yang bulan November tahun lalu. Iya, pada waktu itu ya. Nah, bisa jadi ini memang di setting sedemikian rupa ya, setting sedemikian rupa ya, tujuannya mereka sendiri kita sama-sama tahu lah gitu ya. Dan coba kita lihat apakah penyidik Polri berani melakukan penangkapan, penahanan, melakukan tindakan hukum, penyidikan, menjadikan mereka sebagai tersangka, semua yang terlibat di situ. Itu satu, kita tunggu nih.
Dan kalau sudah dijadikan sebagai tersangka dan ditahan, kita tunggu sampai sebelum tanggal 14. Akan muncul nggak pahlawan kesiangan yang melepaskan mereka, menjamin dan sebagainya, sehingga nanti automatically mereka akan semakin memperkuat dukungan ke sana. Seolah-olah sudah berbuat baik gitu ya. Harus ada imbal jasa. Dengan suara begitu. Bagi-bagi bansos saya dilakukan dengan cara kasar seperti itu, apalagi seperti ini. Segala cara dilakukan. Satu lagi Mas, saya ingin bertanya ini. Ini tindakan kepala desa yang seharusnya menjadi panutan rakyat. Ini kan tindakan barbar yang tadi Mas Hendri bilang, brutal gitu ya. Premanisme. Premanisme ya. Tadi Mas Hendri bilang begitu. Dan saya menambahkan, tidak sama sekali mengindahkan etika dan norma. Atau karena mereka melihat di atasnya juga. Bagaimana mau mengindahkan etika kalau mereka sendiri tidak diajari beretika oleh pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini. Itu, gitu loh, ya. Itu yang kayak saya. Karena semua kendali itu, karena itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, itu presiden. Ya, presiden sudah menunjukkan sikap seperti itu yang sudah banyak ahli, baik dari profesor yang ahli bidang psikologi dan sebagainya, seperti yang dari UGM mengatakan bahwa sudah kehilangan etika, tidak menggunakan etika dan sebagainya. Jadi sangat tidak mustahil mereka dikarenakan itu. Jadi nggak ada panutan lagi di negeri ini sekarang. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Civitas Academica dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bahwa sekarang ini terjadi krisis kenegarawanan. Gitu. Dan ini menular sampai ke bawah itu Mas ya. Karena di Indonesia itu kan sistem patron Mas. Iya. Jadi yang diikuti adalah teladan di atasnya begitu. Ya karena satu keteladanan akan jauh lebih baik daripada 1000 wejangan. Nah itu kata-kata Mas Hendri yang saya ingat itu. Satu kali perbuatan. Ya, satu keteladanan akan lebih baik dari 1000 wejangan. Nah keteladatannya seperti ini. Ya mereka mencontoh itu, keteladanan itu. Apa tidak ada keteladanan dari situ? Ya udah menjadi barbar di bawah. Menjadi premanisme. Makanya saya katakan segerombolan. Mas, kalau yang tadi Mas Hendri prediksi itu by design, lalu akan menciptakan pahlawan kesiangan dengan tujuan-tujuan tertentu, pasti kan terkait dengan hajatan demokrasi kita ini. Ya. Akan dibawa kemana negara kita kalau seperti ini, Mas? Itu yang menjadi kekhawatiran dari segenap orang-orang yang berpikir. Ya. Karena sekarang ini kita hanya dibutuhkan dua hal dalam kondisi seperti ini. Masih mau berpikir menggunakan akal sehat dan mempunyai nurani. Dan orang-orang yang kritis itu hanya orang-orang yang kaum yang mau berpikir. Kebanyakan kita ini sudah harga diri sudah tergadai. Saya sedih ketika melihat rakyat kita ini rebutan dengan dilemparkan bansos. Padahal bansos kan memang hak rakyat, uang rakyat itu dari pajak itu. Seolah-olah mendapat sesuatu hadiah. Kayak sinterklas begitu ya. Nah, Mas satu lagi, mungkin saya minta sekalian mendapat opini, meskipun Mas Hendri adalah ahli hukum, pengamat hukum, tapi Mas Hendri kan pernah menjadi anggota DPR gitu loh. Saya kok melihat satu keanehan ini Mas, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Hari-hari ini, seorang Presiden Republik Indonesia kok pekerjaannya hanya bagi-bagi bansos gitu. Apakah kan itu bisa didelegasikan pada menteri, gubernur, wali kota, bupati, atau kepala desa, atau segala camat dan sebagainya. Kenapa Pak Presiden yang kita hormati ini kok seolah-olah tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting selain hanya bagi-bagi bansos? Apa yang Mas Hendri lihat? Saya melihat Pak Jokowi ini sudah mendowngrade dirinya ya, tanpa beliau sadari ya. Pekerjaan bagi-bagi bansos itu bukan urusan presiden. Kemudian mengesankan ya, memberikan kesan seolah-olah ini bantuan dari saya. Itu kan kebohongan publik, itu pembodohan terhadap rakyat. Rakyat kita tidak banyak yang tahu bahwa bansos itu adalah bantuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini uangnya dari APBN. Uang APBN itu berasal dari rakyat. Jadi bukan pemberian itu sebetulnya. Dan yang terlibat juga DPR, karena DPR menyetujui. Itu dia. Karena APBN kan undang-undang juga, Mas. Betul. Ya, oke. Jadi itu ya, Mas. Saya kadang bertanya-tanya,
agak bingung nih masyarakat ini melihat kok Pak Presiden hari-hari hanya Ya, bagi-bagi masyarakat bansos. kita masih masih banyak ya yang membuat kita prihatin, membuat kita sedih, yang katanya mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam undang-undang dasar kita. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang pembodohan terhadap masyarakat kita. Ya, kita yang masih mau berpikir inilah, bukan kita kaum cendekiawan, tapi kita yang masih mau berpikir inilah yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mas, kita kembali ke Abdesi tadi. Nah, sebagai tokoh bangsa, sebagai pengamat hukum dan ahli hukum gitu ya, apa yang ingin Mas Henry sarankan kepada aparat keamanan kita? Pertama, saya masih tetap seperti yang sering saya gaungkan, agar penguasa jangan berpihak. Kemudian penyelenggara pemilu juga harus jujur, harus adil. Rakyat harus cerdas dan tidak mempan ditakut-takuti oleh sekelompok preman ya, yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim sukses dan sebagainya. Rakyat yang ditakuti, bahkan yang dilakukan mengalami kekerasan harus melawan. Ya, setidaknya lawanlah ini di dalam bilik suara. Iya. Ya. Mas, oke, itu terkait pemilu. Ya. Terkait dengan kasus Abdesi ini. Ya. Apa yang ingin Mas Henry sarankan untuk Polri? Ya, saya berharap, ya, bahkan saya mendesak para institusi Polri agar segera melakukan tindakan hukum. Langkah hukum dalam hal ini penegakan hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Ya, jangan takut dengan tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Proses penyidikan mereka itu menurut ketentuan undang-undang boleh dikenakan penahanan karena ancaman pidana pasal 170 KUHP itu di atas 5 tahun dan tertangkap tangan. Segera sita ban yang sudah dipersiapkan, sita palu atau godam itu sebagai barang bukti. Segera diproses, ajukan ke kejaksaan. Itu ya. Ya, jadi supaya betul-betul hukum sebagai panglima. Ya. Ya. Saya mendukung Polri ketika melakukan itu dan sebaliknya saya orang pertama akan kecewa terhadap institusi Polri kalau di depan mata kita, di depan mata polisi sendiri mereka melakukan kejahatan dibiarkan. Apalagi sampai hari ini masih lidik. Itu nggak masuk akal saya gitu. Atau polisi kita sedang gamang kali, Mas. Ya. Bimbang kali. Karena Ya, gini, saya supaya tidak bias, setidaknya saya berharap agar hal ini tidak terulang. Ya, itu objek vital yang harus dijaga, harus dijamin. Ya, salah-salah setelah ini nanti PLN, habis ini nanti waduk apa lagi yang merupakan objek vital yang dirusak oleh mereka. Mau dibawa kemana negara kita? Ya, ini kita mempertontonkan kepada dunia loh. Peristiwa ini aja mempermalukan kita terhadap gedung DPR itu kan simbol negara juga. Ya. Saya sebagai bangsa Indonesia malu kalau mereka melihat sebegitu lemahkah polisi kalian. Di depan matanya sekian ribu katanya diturunkan, tapi berhasil merusak, menarik pintu gerbang itu. Saya sedih lihatnya. Kalau aja saya ada di situ, saya lawan mereka itu. Ya. Mas Henry, terima kasih waktunya. Jadi ini opini yang mencerahkan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Polri mendengarkan saran konstruktif dari seorang Profesor Henry. Semoga ini kritik ini karena kecintaan saya terhadap institusi Polri dan kecintaan saya terhadap bangsa ini. Ini semata-mata kita untuk menjaga marwah dan kehormatan institusi Polri yang kita cintai. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dan opini yang sangat objektif dan konstruktif dari Profesor Dr. Henry Yosodiningrat. Saya berharap semua pihak termasuk Polri, kemudian Kementerian Dalam Negeri juga DPR mendengarkan saran-saran ini, termasuk kalau ada indikasi bahwa ini sengaja direkayasa dan sebagainya, janganlah berbuat seperti itu. Karena ini bukan contoh yang baik buat masyarakat Indonesia. Jangan hanya berharap pada kontestasi pilpres, pemilu, itu kan hanya kontestasi 5 tahunan ritual biasa. Sebagai bangsa, kita harus tetap menegakkan etika dan kehormatan bangsa kita. Itulah marwah dan kehormatan suatu bangsa. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam
Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.